Ramadan bulan yang penuh berkah. Setiap umat muslim pun dianjurkan berlomba-lomba dalam kebaikan, tentunya untuk meraih keberkahan. Ini juga yang dilakukan Kepala LKPP yang memanfaatkan bulan suci ini dengan merangkul pelaku UMKM agar dapat merasakan keberkahan Ramadan, terutama dari sisi ekonomi. Seperti apa cerita lengkapnya? Inilah makna Ramadan. Saya Muslim ya, jadi bulan Ramadan adalah bulan yang selalu kita nantikan. Kenapa begitu? Ada faktor religinya, ada faktor budayanya, dan pasti ada faktor humanisnya. Faktor religinya karena ini bulan penuh berkah. Kata banyak Pak Yai yang mengatakan ya bulan puasa tidur pun dapat pahala, apalagi kalau itu kerja, apalagi itu manfaat buat masyarakat, apalagi kalau mau dibuat baca Quran, tadarus dan lain-lain, pasti ini kan terasa manfaat. Faktor budayanya gimana? Nah, kalau sudah ngomong Ramadan kan sebentar lagi Lebaran, wah kumpul semua, ada persiapan mudik, ada kemudian ketemu keluarga-keluarga besar, termasuk kemudian faktor humanisnya gimana? Ya, kita kemudian kumpul dengan keluarga besar, kita kemudian saling bermaaf-maafan, dan saya rasa itu menjadi bagian yang sangat menarik yang harus kita tunggu, yang harus kita persiapkan pada saat bulan Ramadan itu sudah datang itu. Ya itulah hikmah Ramadan. Meskipun jadwalnya padat, tapi biasanya menjelang buka puasa hampir-hampir tidak ada acara. Tapi selama saya di Jakarta itu, kegiatan-kegiatan itu akan berhenti pada pukul 4:30 jam 5. Dan saya punya waktu untuk pulang ke rumah. Nah itu yang kita manfaatkan. Saya selalu sempatkan dengan keluarga, meskipun tidak lengkap ya. Kan yang di Jakarta ini hanya dengan istri saya. Kemudian anak saya juga di Depok gitu kan, saya telepon biasanya, ayo kita buka bareng gitu. Yang bisa aja, yang pada saat kemudian bisa ya kita keluar, kalau enggak di rumah. Ya semua kegiatan saya coba abadikan, kayak saya posting gitu ya. Terutama kegiatan-kegiatan yang sekarang sering selain kegiatan agenda kantor adalah kuliner gitu kan, supaya satu saya melihat ini bagian promosi dari tempat-tempat yang saya kunjungi, kan rata-rata tempat-tempat itu ya masuk kelompok UMKM, makanannya masakannya juga enak gitu kan, produk dalam negeri gitu. Nah yang kedua, sebagai sebuah pilihan alternatif buat masyarakat yang ada di sekitar lokasi yang saya datengin itu buat kuliner, barangkali mereka belum kenal, mereka bisa punya alternatif makan di situ, UMKM-nya jadi laris, ekonominya kemudian terdongkrak untuk naik. Ya, kurang lebih begitu. Kita kan harus bantu promoin kawan-kawan itu, kawan-kawan UMKM. Mereka ini kan pejuang ekonomi ya, dengan mereka terus bergerak, penyerapan tenaga kerja, mengurangi pengangguran, ekonomi pasti juga akan terus tumbuh berkembang baik. Ya bagus, saya pernah punya cerita begini waktu saya di Semarang, seperti UMKM, kalau waktu itu cerita saya tentang PKL. Saya mengibaratkan PKL itu adalah kalau orang punya wajah orang itu kayak tai lalat gitu. Ya artinya kalau tai lalatnya itu bagus letaknya, itu pasti bisa membuat orang itu jadi tambah cantik, tambah cakep, tambah ganteng gitu. Tapi kalau tai lalatnya nggak beraturan, ya pasti wajahnya jadi nggak bagus. Sama dengan kehadiran PKL di kota-kota,
ya saya nggak bisa menafikan bahwa itu sebuah kebutuhan dari masyarakat. Pelaku UMKM ya harus kita support, kita dorong. Hanya memang mestinya ada pengaturan-pengaturan yang baik supaya kotanya tertib, bersih, kemudian juga arus lalu lintasnya lancar. Caranya gimana? Ya masing-masing daerah saya rasa para pemimpin punya style masing-masing. Kalau dikaitkan dengan UMKM saya rasa yaitu yang harus kita bantu supaya mereka tetap bisa jualan tapi juga tidak mengganggu situasi secara umum. Kita dukunglah bagaimana kemudian UMKM bisa tumbuh berkembang dengan baik. Saya belum tahu karena ini baru pertama, tapi mungkin ya karena sudah ada di wilayah Jakarta, saya mungkin ke para senior, para sesepuh yang ada di Jakarta. Untuk pulang ke Semarangnya mungkin setelah acara-acara silaturahim bermaaf-maafan dengan keluarga yang di Jakarta ini selesai, saya mungkin baru memutuskan untuk bisa pulang ke Semarang. Waktu Bapak Ibu kami masih sehat, masih hidup, hampir setiap Lebaran itu H-2, H-3 keluarga-keluarga pada datang. Jadi kakak saya semuanya ngumpul di Semarang, di rumah Bapak Ibu saya. Di tempat paling jauh pun mereka akan menyempatkan datang. Wah, itu pasti kita sambut dengan sukacita gitu ya. Karena kakak-kakak saya itu pasti macam-macam, bawa makanan enak, bahwa ada yang bawa kembang api, bawa mercon, kita sulut bareng-bareng. Itu jadi kenangan-kenangan masa kecil yang masih membekas sampai hari ini. Itu dia makna Ramadan versi Kepala LKPP Hendrar Prihadi. Sobat bisnis, bagaimana ya makna Ramadan versi tokoh publik lainnya? Saksikan hanya di channel bisnis.com.